Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi, udah lama banget. Kayaknya terakhir bikin video itu tahun lalu 2020 bulan apa ya? Udah lama banget sebelum pandemi kayaknya. Lagi pandemi tuh bikin video Zoom ya, Zoom meeting gitu sama Mas Huda kalau nggak salah ngebahas corona. Itu yang terakhir tuh. Udah lama banget jadi nggak bikin video. Maaf banget kalau misalnya ada yang nungguin, tapi kepedean banget ya ada yang nungguin. Jadi kali ini ceritanya apa ya? Bingung juga sebenarnya kalau di rumah itu kan selama pandemi ini di rumah aja nih. Nah bingung juga sebenarnya mau bikin konten apa. Kebetulan kemarin aku beli barang-barang dari salah satu toko Indonesia yang ada di sini. Jadi ceritanya mau unboxing barang-barang yang aku beli dari toko tersebut. Nanti aku kasih linknya juga, nama tokonya apa dan cara ordernya gimana. Siapa tahu ada teman-teman yang misalnya yang tinggal di Jerman kebetulan dan pengen order makanan-makanan Indonesia. Mungkin itu salah satu alternatif untuk kalian yang rindu sama Indonesia dan belum bisa pulang karena pandemi gini, ya nggak? Jadi langsung aja kita unboxing barangnya. Dan ini dia. Taram! Gede banget ya. Udah bawa gunting lagi. Ini kayaknya gedean barangnya daripada aku. Kotaknya gede banget, tapi kalau kalian lihat, nggak tahu kalian bisa ngeliat apa enggak, tapi ini rapi banget. Aku coba kasih lihat sedikit ya. Jadi kalau kalian lihat kemasannya, ini kotaknya ini rapi banget. Mereka bungkusnya, maksudnya rapi, terus emang gimana ya? Udah profesional lah. Dan kotaknya juga bukan yang kotak bekas atau apa gitu loh. Tuh, jadi salah satu tempat online shop yang rekomendasi menurut aku. Jadi kalau aku buka bungkusnya, kalian lihat nih, mereka kayak bukan bubble wrap gitu ya, tapi kayak plastik yang apa sih, kayak gelembung-gelembung plastik gitu loh, biar barang kita aman. Karena ada barang yang kayak fragile gitu yang aku pesen, misalnya kerupuk kan. Ini aku liatin aja. Terus ini rehnumnya, billnya, nanti kita lihat harganya totalnya berapa dan item apa aja yang aku beli. Sekarang kita coba unboxing satu-satu barang yang aku pesen. Jadi dari yang pertama, ini ada emping melinjo tuh. Jadi kalau kalian lihat, mereka itu ngambil barang, kalau setahu aku kayak ada langsung dari Indonesianya dan ada juga yang ngambil dari Belanda gitu loh. Jadi ada beberapa barang yang barang Indonesia gitu, kayak ada Indomie itu diproduksi juga di Belanda tuh. Jadi ngambilnya nggak terlalu jauh, bukan ngambil dari Indonesia gitu, tapi ngambil dari Belanda gitu. Ribet banget ya. Ya kita lihat aja bedanya yang ngambil dari Indonesia sama Belanda apa tuh. Jadi kalau kalian lihat, kalau yang ambil dari Belanda itu biasanya di sini di ingredient yang belakang itu dia pakai bahasa Belanda tuh. Tuh. Tapi biasanya ditulis, misalnya ditulisnya ini produk Indonesia tapi diproduksinya di sana gitu biasanya. Kalian lihat kan ada kayak website tempat produksinya gitu. Ini sama satu lagi kerupuk itu mereka satu perusahaan gitu loh. Jadi nama perusahaannya itu, nama tempat produksinya itu Tiga Rasa. Nama brandnya juga Tiga Rasa. Ini juga. Ini namanya kerupuk Palembang, saking cintanya, saking rindunya sama Palembang. Jadi mau nyobain kerupuk Palembang yang katanya dibuat di Belanda gitu. Tuh. Dan ada label halalnya juga. Ya, jadi next. Kotaknya nggak aku taruh sini ya, karena ribet banget. Terus yang selanjutnya itu ini Kitela tempe. Nih. Nah kalau ini barangnya tuh dari Indonesia. Kalau menurut aku ini ya, kalau salah mohon maaf. Jadi barangnya itu diambil dari Indonesia, tapi bukan dipakung apa ya bahasa. Tapi mereka dikemas lagi di Belanda. Jadi di belakangnya itu kayak ditempel stiker ingredient yang baru, tapi pakai bahasa Inggris atau Belanda biasanya tuh, kalau kalian bisa lihat. Harusnya kalau kita buka ini
Ini aslinya pakai bahasa Indonesia loh gitu, komposisi. Jadi ini barangnya ambil di Indonesia tapi dikemas ulang di Belanda, kira-kira gitu. Ini aku pesen 6 pakung saking rindunya sama tempe. Sebenarnya di sini ada jual tempe sih. Berapa ya? 4 ya? 4 salah. Terus selanjutnya 2 kelinci. Nah, 2 kelinci kacang poro. Ini juga sama. Ini betul. Tuh kan? Kalian lihat nggak? Ada di sini nama perusahaan Nesia Food. Jadi setahu aku barang ini diambil beberapa dari Indonesia, terus mereka kemas ulang maksudnya mungkin ditempel stiker gini gitu ya. Nah, si Nesia Food ini adanya di Belanda kalau nggak salah. Tapi kalau kalian buka si stikernya itu dari Indonesia, bahasa Indonesia gitu. Informasi nilai gizi dan lain-lain. Selanjutnya ini juga sama dari Nesia Food. Ini bawang putih goreng gitu. Tuh katanya ini pakai bahasa Belanda kalau nggak salah. Jadi dari Indonesia gitu. Nah, kalau ini aku juga belum pernah sih lihat. Ini kayaknya produk dari sana langsung, dari perusahaan yang langsung diproduksi di sana juga. Tapi entah bawangnya dari Indonesia, nggak ngerti, atau mereka produksi sendiri tapi pakai ingredient dari Indonesia, biasanya kerjasama gitu. Dan selera pedas ABC. Nah, kalau ini seharusnya ngambilnya dari Indonesia juga nih. Entah kayak yang aku bilang, entah ini tokonya yang kasih stiker ingredient yang baru, atau emang dia ngambil dari satu perusahaan gitu, terus si perusahaannya nge-labelin baru lagi tuh untuk ingredientsnya. Tapi kalau dari dari mie-nya sendiri tuh mie dari Indonesia, karena kalian lihat aja tuh. Biasanya kalau yang dari sini, aku kayaknya ada nggak ya? Aku beli Indomie yang dari sini dan tulisannya itu bukan pakai bahasa Indonesia gitu, kecuali si labelnya gitu. Pakainya bahasa Belanda kalau nggak salah. Ini aku beli 4. Dan lagi-lagi ini sama. Ini kalau ini beda flavornya aja, beda rasanya aja. Ini beda rasa juga. Ini rasa semur ayam pedas. Aku beli 3 rasa deh kayaknya. Rasa ayam limau sama rasa gulai ayam. Dan ini ketupat mini. Nah, kalau yang ini kayaknya diambil dari Indonesia juga, tapi sebenarnya aku tahu nama produk ini baru di sini, karena di Indonesia nggak pernah beli ketupat mini yang brand ini gitu. Ini enak banget sih, karena nggak ada daun kelapa ya untuk bikin ketupat juga sih, susah cari. Nah ini kalau ini bukan produk Indonesia nih, ini produk dari Thailand ya. Ini bihun. Nah, ini produk Thailand yang dijual juga di toko Indonesia gitu. Ya, salah satu toko Indonesia online shop yang aku beli gitu. Jadi si tokonya itu bukan menjual cuman barang-barang Indonesia aja, tapi ada beberapa misalnya kayak dari Cina atau Thailand atau Vietnam. Ada yang barang yang diproduksi di sana. Tapi untuk rasanya kurang lebih sama lah, kayak kalau bihun ini kayaknya di Indonesia juga sama sih. Terus aku beli tepung dari Kobe. Ada bakwan perkedel, ada super crispy, ada tempe kriuk, dua paknya, dua bungkusnya. Terus apa lagi? Susu jahe susu dari Intrafood tuh. Ini juga diambil dari Indonesia, karena aku lihat dari kemasannya itu dia pakai bahasa Indonesia nih, tapi di belakangnya itu pakai bahasa Belanda tuh. Terus Blue Band, kalau Blue Band kayaknya
nggak ditulis ulang sih, jadi nggak tahu, tapi ini dari Indonesia jelas, maksudnya karena pakai bahasa Indonesia gitu loh, jadi nggak dikemas ulang lagi kayak yang lain, jadi ini blast pakai bahasa Indonesia aja tuh. Selanjutnya bon cabe. Bon cabenya juga dari Indonesia dan lagi-lagi hanya di label ulang gitu loh. Jadi ini barang-barangnya rata-ratanya dari Indonesia semua, oke. Terus kemiri, kalau ini kemiri ini produk dari si Nesia Food itu. Entah mereka memproduksi sendiri atau mereka lagi-lagi ngambil dari Indonesia, itu aku kurang tahu juga. Tapi ini brandnya mereka. Terus Indo Cafe. Indo Cafe juga sama. Ini dari si importir Nesia Food tuh di Belanda. Tapi kalau produknya ini produk Indonesia. Oke. Selanjutnya ini kayaknya santan tuh. Mereka pakai ngulang gini lah. Mereka bungkus ulang karena takut mungkin bisa bocor atau gimana ya. Jadi rapi banget sih aku bisa bilang. Dan ini dari Sasa santan kelapa. Aku beli 2. Tuh. Dan ini juga dari Indonesia. Terus apa lagi? Ada 2, ada 3 item lagi. Nah ini juga, ini sambal pecel Karangsari. Di Indonesia aku nggak pernah beli, tapi aku akhirnya beli di sini karena buat bikin pecel atau gado-gado kan enak ya. Nah ini juga dari Indonesia diambil, tapi nggak di label ulang di belakangnya. Karena kebetulan udah ada 2 bahasa, satu bahasa Indonesianya, ada satu bahasa Inggris. Nah terus minyak kayu putih, mereka rapi banget, mereka plastik ulang. Terus di sini, taram. Dan yang terakhir adalah yang aku lupa apa? Kayaknya cabe deh, sambal. Kayaknya sambal terasi harusnya. Bener, jadi sambal terasi, sambal ulek. Nah kalau ini aku pernah beli di Indonesia sih. Jadi bagi yang rindu, udah lengkap banget. Sekarang kita buka berapa harganya. Kita buka dulu bilnya. Oke. Jadi harganya itu 5885 euro. Oh, sebanyak ini 5885 ya. Itu sebenarnya termasuk mahal sih ya. Tapi kalau di sini udah termasuk murah sebenarnya, karena kalau kita beli barang yang bukan produk Indonesia juga kan sama aja harganya. Karena kalau kita misalnya pesan langsung dari Indonesia dan kita kirim ke sini, ongkos kirim juga per 5 kilonya itu udah hampir berapa ratus gitu. Jadi masih mending kita beli dari online shop yang ada di sini, dan itu jauh lebih murah sebenarnya gitu. Kecuali kalau kita balik ke Indonesia ya. Terus nama online shopnya itu rasarindu.de, rasarindu.de. Nanti kalian bisa langsung akses di sana. Di sana lengkap banget. Ada beberapa ini juga beberapa item yang lain juga yang masih banyak lagi yang mungkin kalau kalian mau pesan gitu. Dan ada minuman juga, terus ada barang non makanan kayak misalnya kayu putih atau ada salon pas kalau nggak salah, dan lain-lain, ada minyakan ada di sana. Jadi segitu dulu, semoga bermanfaat, dan terima kasih bagi yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe YouTube channelnya, terus di like juga video-videonya. Terus mungkin kalian bisa komen enaknya kalau lagi pandemi gini bikin konten-konten apa gitu. Kalau ada saran dan lain-lain, kalian bisa langsung komen di bawah gitu, dan see you next video. Ciao ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.